Shalom, saudara-saudara semuanya. Shalom. Shalom. Ya, ini ada yang di kantor ya, mungkin ada yang WFH di rumah. Tapi walaupun kita terbatas ya, nggak bisa ngomong ya. Tapi nggak apa-apa, mau bilang amin boleh pakai jempol ya. Aktifkan kayak WL itu kan pakai hand signal ya. Jemaat saya bilang jangan kehilangan passion pada saat kita ibadah di rumah-rumah atau di tempat kita masing-masing. Jadi kalau di ibadah onsite kita amin amin ya sama aja, cuman bedanya kita mungkin nggak ngomong, kalau ngomong nggak kedengaran tapi kita bisa aktifkan tangan kita. Dan hari-hari ini saya percaya, saudara-saudaraku, kita makin mengerti yang namanya menjadi penyembah benar itu tidak dibatasi oleh tempat. Amin. Mau di rumah-rumah, onsite, kan sekarang banyak yang itu ya, banyak yang debat. Aduh, saya bilang kenapa harus begitu? Mau ibadah itu kata Tuhan Yesus nggak dipatok lagi di mana-mana. Kalau dulu kita nggak terlatih karena kita masih ibadah onsite. Saat ini kita ibadah online, kita jadi ngerti ya maksudnya Tuhan Yesus bilang. Jadi ada satu di Jakarta Timur, satu di Jakarta Utara, ya dimanapun kita berada, ada yang mungkin di dapur, ya ada yang di ruang kerja, semuanya kita bisa menyembah Tuhan yang sama. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di waktu yang tidak panjang, yang singkat, kami berdoa lawatan Roh Kudus ada di tempat kami, membypass semua keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan kami, supaya sungguh firman Tuhan tidak terhalang, boleh masuk ke dalam hati kami, jatuh ke tanah hati kami yang subur, dan siap bertumbuh berbuah-buah. Sehingga yang kami pelajari hari ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi benar-benar Tuhan masuk ke dalam hidup kami lakukan dan kami merasakan dampaknya, orang lain diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Nah, saudara-saudara, hari ini saya tergerak untuk men-sharingkan ya firman Tuhan tentang memperbesar kapasitas di masa pandemi. Ya, gambarnya itu wadah ya, kontainer kecil ya, karena hari-hari ini kan dompet kita mungkin tambah tipis ya. Ada jemaat saya yang waktu PSBB itu kerjanya itu gantian ya, mungkin Senin, Rabu, Jumat gantian sama temennya karena memang kantor-kantor perusahaan-perusahaan juga mengalami penurunan dalam profit dan penjualan segala sesuatu, jadi gajinya juga dipotong gitu ya. Nah ternyata waktu PSBB sudah dilonggarkan, masuknya sudah full, perusahaan nggak ngebalikin ya, gajinya tetap seperti semula yang sudah dipotong itu. Nah hari-hari ini banyak ya, orang yang penjualan omsetnya menurun. Ya waktu saya pelayanan di ibadah wanita online juga seperti ini di Zoom, mereka bilang sudah sampai jam 4 pulang, kan sekarang kan toko tutup lebih cepat ya, penjualan itu sangat sedikit sekali. Jadi hari-hari ini kita butuh firman Tuhan seperti ini. Bagaimana di masa pandemi justru kapasitas kita diperbesar. Kenapa harus kapasitas? Ya, saudaraku, nanti kita lihat dulu. Karena kapasitas itu untuk menampung sesuatu. Nah, kita ini menampung apa? Menampung berkat, kebaikan, mungkin dalam bentuk penjualan kita, omset kita bertambah, promosi kita akan terjadi di masa-masa pandemi ini. Kita siapkan dulu tempatnya. Nanti kita pelajari kenapa kita harus memperbesar kapasitas dan kenapa kapasitas itu bicara tentang tempat. Nah, kapasitas itu apa sih saudaraku? Kan saudaranya orang kantoran lebih gampang ya untuk belajar hal ini ya. Kapasitas itu sama dengan daya tampung, daya muat. Jadi nggak bicara sesuatu yang abstrak, ada ukurannya. Dalam Wahyu pasal 21, ini tentang kota. Kota itu bicara apa? Kapasitas. Kapasitas kota Jakarta nggak sama dengan kapasitas kota Surabaya. Karena apa? Jakarta adalah kota terbesar di seluruh Indonesia. Jadi kapasitasnya itu dari apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Kita pernah belajar fisika ya. Itu yang membentuk kapasitas, bisa memuat sesuatu. Nah, kita lihat di sini Yerusalem yang baru yang nanti kita akan menuju ke sana, ayat 16, Wahyu pasal 21, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Jadi ini bujur sangkar ya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Saya nggak mau bahas tentang akhir zaman di sini, tapi saya mau ambil dimensinya. Jadi yang namanya kota punya daya tampung karena apa? Karena dia punya panjang, dia punya lebar, dia punya tinggi. Kontainer yang sudah kita lihat, kontainer yang di masa pandemi kita mau besarkan kontainer kita itu, maka yang diperbesar apa? Dimensinya harus diperbesar. Panjang, lebar, tinggi. Coba kita kembali ke gambar kontainer tadi ya. Kalau gambar kontainer tadi, misalnya yang kecil ini 5 kali 5 kali 5. Panjangnya 5, lebarnya 5, tingginya 5. Dia membentuk, dia bisa menampung 125, katakanlah meter persegi, sentimeter persegi. Bukan persegi ya, kubik ya, sentimeter kubik. Nah, saudara-saudaraku, kalau misalnya yang tadi 125, 5 dimensinya, kemudian ketika diperbesar, panjang yang tadi jadi 10.
Lebar yang jadi 5 jadi 10. Tinggi yang 5 jadi 10. Berarti kotaknya tambah besar. 10 kali 10 kali 10. Kalau tadi 5 kali 5 kali 5 125, hanya bisa memuat 125 cm kubik, maka ketika diperbesar 2 kali lipat dimensinya, bukan terjadi pembesaran 2 kali lipat, tapi 125 jadi 10 kali 10, 100 kali 10, 1000. 125 dengan 1000 ini sudah beda. Jadi kita harus melakukan ini di masa pandemi. Jadi tadi apa? Panjang, lebar, dan tinggi. Nah, saya mau kasih lihat dulu tentang kapasitas itu dibentuk oleh 3 dimensi. Panjang, lebar, tinggi. Kalau hanya dimensi panjang lebar saja, kenapa harus ada 3 dimensi itu? Karena kalau hanya panjang lebar saja, saudara-saudaraku, itu baru luas permukaan. Ya, kalau kita punya karton, kontainer berbentuk karton, ini baru tatakannya doang. Ya. Kalau orang hanya memperbesar di 2 dimensi ini, dia belum siap menampung sesuatu. Ya, karena apa? Kalau dilimpahkan sesuatu ke atasnya, tumpah nggak, saudaraku? Tumpah, karena nggak ada dimensi yang berdirinya, ya, yang membentuk sebuah volume. Tapi beda kalau sudah jadi volume, ya, yang itu yang kita namakan kapasitas. Volume dalam wadah, panjang, lebar, tinggi. Jadi siap nampung. Ya, saudara-saudaraku. Nah, jadi artinya Tuhan mau kita siapkan. Kalau kita, banyak orang kan begini ya, berdoa, minta, dipromosikan. Itu kan bicara tentang kapasitas kan. Ya, dipromosikan pasti ada tanggung jawab. Ada kapasitas yang baru yang membuat dia bisa melakukan tanggung jawabnya itu. Tapi nggak mengerti prosesnya. Kalau Tuhan itu mau memberkati sesuatu, yang dia tanya selalu apa? Tempatnya, kapasitasnya, wadahnya. Kalau anggur baru mau dicurahkan, itu dikatakan Tuhan Yesus apa? Kirbatnya nggak boleh kirbat lama. Kirbat itu kan kapasitas, volume, tempat menampung anggur. Karena kalau kapasitasnya nggak dirombak, maka anggur baru itu akan menghancurkan tempat kirbat yang tua, bahkan bukan hanya tidak bisa menampung, anggurnya tumpah karena kirbatnya hancur. Jadi kalau Tuhan bicara berkat, ini yang banyak umat nggak mengerti. Kalau Tuhan mau bicara memberikan berkat, Tuhan itu tanya sama kita, kamu itu udah punya tempatnya apa belum? Ya banyak orang nggak ngerti kan, minta sesuatu yang besar, tempatnya nggak disediakan. Jemaat saya di dalam Komsel pernah minta didoakan ya buat investasi 2 miliar. Supaya ada orang mau investasi kepada dia 2 miliar. Dia nggak pernah kerja, saudaraku ya. Dia nggak punya usaha. Loh itu 2 miliar mau ditaruh kemana begitu ya. Jadi Tuhan selalu tanya tempatnya. Nah kita lihat bersyukur ya. Sebelum pandemi kita punya lagu Yabes. Ya, hari-hari ini tim PPW saya nggak ngerti kan kalau kita tutup berkat, kalau dulu kita nggak pakai lagu Yabes lagi ya, tapi sesudah online kita pakai lagu Yabes. Bosen mereka. Saya bilang loh, saya sebagai gembala itu mau supaya jemaat itu melalui pujian penyembahan memperkatakan firman Tuhan, karena sampai detik saat ini saya baru mungkin hanya Indonesia yang punya lagu Yabes persis benar-benar ungkapan doanya Yabes. 1 Tawari 4 ayat 10. Kiranya engkau memberkati. Nggak ada dikurangin, nggak ada ditambahin. Jadi saya percaya sekali, seterpuruk apapun Indonesia, kalau saudara lihat sekarang demonstrasi di mana-mana, Tuhan udah berikan hatinya kepada hambanya yang menuliskan lagu ini, supaya umat memperkatakan terus firman ini. Ya. Nah kalau udah jadi lagu, kan saya pernah sharing juga ya di PD Ripka, nggak bisa diambil lagi dari hidup kita, saudaraku. Kalau sudah jadi lagu, maka kita ingat. Jadi kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya bisa memperkatakan 1 Tawari 4 ayat 10 persis seperti ayatnya. Kalau nggak jadi lagu, impossible. Kalau nggak jadi lagu, mungkin hari ini hafal, bulan depan sudah kita nggak hafal. Nah, isi lagunya itu apa? Ini hanya salah satu contoh tentang kapasitas, mempersiapkan tempat. Ya. Nah, dan supaya kita mengerti gini, Ibu ini ngajarnya teologi prosperity. Banyak loh orang yang menolak ya. Dulu pun saya dibesarkan dalam pelayanan yang menolak. Ya, dulu saya waktu ikut pelayanan mahasiswa, saudara kan saya itu dulu punya perhiasan ya dari ibu saya ya. Karena begitu ekstrim sekali, garis keras loh saudaraku ya. Itu semua perhiasan yang ibu saya berikan, itu saya kembalikan ke ibu saya. Karena saya berpikir kalau orang mengikut Tuhan tuh enggak boleh punya harta. Ya kok makin miskin tuh makin holy. Makin kurus itu makin luar biasa mengikut Tuhan. Nah hari ini kita lihat, Yabes minta memperluas daerahnya. Memperluas apa? Teritorialnya. Dalam bahasa aslinya, memperluas bordernya. Memperluas limitnya. Ingat, kapasitas dibatasi oleh border. Border apa? Panjang, lebar, tinggi. Kalau dia cuma 5 kali 5 kali 5, dia nggak bisa diberikan berkat 1000. Dia hanya bisa diberikan berkat, kebaikan,
profit itu hanya 125. Jadi kalau mau menerima lebih lagi, yang diperluas adalah teritorialnya, kapasitasnya, bordernya, limitnya. Saudara lihat, karena kenapa Yabes minta seperti itu? Karena limitnya itu sangat kecil sekali. Kita udah tahu yang arti namanya kerugian, gak ada mungkin orang yang mau kerjasama sama dia. Impossible bagi dia untuk memperluas kapasitasnya. Tapi dikatakan sini apa saudaraku? Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, firman Tuhan itu berkorelasi satu dengan lainnya. Tidak ada yang bertabrakan. Karena Tuhan sama dulu, sekarang, dan selamanya. Firman Tuhan berkata, kalau kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Jadi kalau Tuhan mengabulkan doanya Yabes untuk diperluas daerahnya, bordernya, kapasitasnya, maka doa seperti itu berkenan di hati Tuhan. Jadi ini bukan pengajaran buat, supaya aku tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Karena kita mengerti, kalau kita diberikan kapasitas oleh Tuhan, maka kita juga harus menyalurkannya lagi kepada orang lain. Hari-hari ini gereja Tuhan semakin mengerti. Kalau orang nggak punya apa-apa, saudara, bagaimana kita mau memberkati orang yang kekurangan? Kita butuh sesuatu untuk kita bisa berikan kepada orang lain. Makanya kita di marketplace menjadi penting peranan ini. Supaya apa? Minta sama Tuhan. Sekalipun keadaan di depan mata kita sekarang semuanya kelihatan seperti menurun, tapi doa Yabes itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mengabulkan. Bahkan mengabulkannya nggak tanggung-tanggung, saudaraku ya. Bahkan namanya diadopsi jadi nama sebuah kota. Artinya apa? Yabes jadi berkat luar biasa. Kalau nggak karena jadi berkat, nggak mungkin kota itu mau adopsi nama Yabes. Kalau nggak kita diberkati dengan kepahlawanan pahlawan Jenderal Sudirman, nggak mungkin nama Jenderal Sudirman itu jadi nama-nama paling elit di jalan-jalan di seluruh kota besar di Indonesia. Jadi artinya apa? Orang diberkati sekali melalui berkatnya Yabes sehingga dijadikan satu nama kota. Itu nanti saudara bisa lihat sendiri di 1 Tawari 2 ayat 55. Nah hari ini kita mau lihat dari siapa? Orang yang benar-benar terpuruk, yaitu janda seorang nabi di dalam masa Elisa. Lihat di sini. Waktu dia mau diberkati Tuhan, apa yang dilakukan? Bejananya, siapkan kapasitasnya. 2 Raja 4 ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, nanti kita lihat ya prosesnya, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Bejana bicara kapasitas. Berapa kapasitas yang mampu kamu kumpulkan, yang kamu mampu himpun, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ini prinsip firman Tuhan. Tidak punya kapasitas, minyaknya berhenti mengalir. Makanya kita jangan pernah kalau sudah sampai pada satu titik kemudian kita puas. Kita mau lagi, lebih lagi untuk jadi berkat. Karena apa? Begitu kita puas, kita masuk comfort zone. Ya. Wanita ini di luar comfort zone. Makanya dia digoyang dan dia ngerti dia harus lakukan sesuatu. Tapi kalau kita sudah di dalam comfort zone, banyak orang sesudah diberkati lupa sama Tuhan, lupa bahwa dia harus terus growing supaya apa? Kapasitasnya makin diperluas. Jadi yang harus disiapkan apa? Bejana. Bejana bicara apa? Volume. Volume bicara apa? Kapasitas. Kapasitas bicara apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Tidak bisa panjang kali lebar saja. Tidak bisa cuma tinggi kali lebar saja. Panjang kali lebar kali tinggi baru bisa membentuk volume. Nah, saudara-saudara, yang pertama, dimensi yang saudara harus perluas. Yang paling utama itu namanya dimensi tinggi. Tadi ingat ada tinggi, panjang, lebar. Tinggi itu bicara apa? Naik ke atas. Ayo sama-sama kita angkat tangan kita ke atas ya. Naik ke atas. Ini bicara apa? Dimensi tinggi. Yang di atas itu siapa? Tuhan. Yang berdaulat atas hidup kita siapa? Tuhan. Berarti harus mempertinggi keintiman dengan Tuhan. Mempertinggi hubungan dengan Tuhan. Mencari Tuhan lebih lagi, itu syarat utama. Makanya kenapa Tuhan suka orang itu berdoa, meminta kapasitasnya diperluas seperti Yabes. Karena Yabes pun berseru kepada Tuhan. Dia mengerti sumber yang paling utama, dimensi yang paling utama untuk membuat dia mempunyai daya tampung, dia mempunyai bejana untuk menampung berkat Tuhan, itu adalah Tuhan. Ya saudara. Jadi kalau orang berseru kepada Tuhan, Tuhan senang nggak? Tuhan senang. Sehingga doa untuk meminta diperluas kapasitas itu Tuhan berkenan. Nah lihat di sini, 2 Raja 4, minyak seorang janda ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi, jadi ada banyak nabi-nabi ya. Jadi salah satu nabi ini meninggal ya. Istri ini mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi ibu ini sudah nggak punya apa-apa lagi di dalam rumahnya, apakah uang, apakah
perabotan atau harta yang lain untuk bisa membayar hutang tersebut. Sehingga harus diambil apa? Anaknya untuk jadi budak, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tapi lihat di sini. Seterpuruk apapun keadaan ibu ini, dia masih mengerti bahwa dia punya Tuhan. Dia ingin mendapat pertolongan, dia ingin mendapat berkat, dia datang ke mana dulu terlebih dahulu? Datang kepada Tuhan. Dalam hal ini kepada Nabi Elisa. Karena apa saudaraku? Karena zaman perjanjian lama nggak sama dengan perjanjian baru. Kita sudah di era Tuhan Yesus, kita sudah di era Roh Kudus ya. Kalaupun kita nggak ketemu ada seorang hamba Tuhan yang bisa kita datang curhat, kita langsung bisa datang kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kita. Jadi kalau datang kepada Nabi, itu sama dengan datang kepada Tuhan. Dan lihat dia katakan bahwa hambamu, suamiku itu dulu takut akan Tuhan. Jadi dia percaya tidak sia-sia pelayanan yang suaminya dulu lakukan, masih ada jalan keluar dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu adalah sumber utama perluasan kapasitas. Ya, jadi orang yang mau minta berkat lebih lagi, datangnya harus kepada siapa? Bukan ke kiri ke kanan, bukan cari ke dunia, bukan kerja mati-matian, tapi yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Ayub pasal 16 juga orang yang benar-benar nol, minus, saudaraku ya. Nggak punya apa-apa lagi. Ayub 16 ayat 20. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Terpuruk, kesakitan, kesesakan. Tapi masih ada harapan. Aku yang minus pun masih bisa berubah. Ke arah mana? Ke arah Allah mataku menengadah. Ayat 22, karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Orang yang memandang ke atasnya artinya gini, dia nggak bisa lihat ke belakang terus. Lihat ke belakang tuh, aduh kejayaanku masa lalu hanya, aduh sebelum pandemi aku punya keuntungan seperti ini. Aduh sebelum pandemi ya, aku punya pekerjaan seperti ini. Itu ngeliat ke belakang. Kalau ke belakang itu jalan yang kita nggak bisa jalan lagi. Jalan yang kita bisa lalui adalah dari sekarang ke masa depan. Dan di sana ada Tuhan. Amin. Tuhan ada di masa lalu, sekarang yang akan datang. Kita nggak ada lagi di masa lalu, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi artinya apa? Jalan kita satu-satunya adalah dari titik ini kita maju ke depan. Caranya bagaimana? Berjalan bersama Tuhan. Karena dia tahu tentang hari depan. Aku tidak tahu masa depanku. Aku tidak tahu hari depanku, maaf. Tapi aku tahu siapa yang pegang masa depanku. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus nengok ke atas seperti Nabi. Ya. Kita harus datang kepada Tuhan. Ya, itu sumber utama. Kalau datang kepada Tuhan itu artinya apa? Move on. Ya, seperti Ayub dia juga mau move on. Ya. Dan kita tahu hati Tuhan. Kenapa doa seperti ini berkenan di hadapan Tuhan? Doa minta diperluas kapasitas ya. Tentunya Tuhan mengerti isi hati kita ya. Dia tahu kita minta diperluas kapasitas ini untuk memperkaya diri sendiri atau kita mau jadi berkat. Lihat ayat berikutnya. Ya, 2 Raja-Raja pasal 4. Tuhan mau seperti kata Ayub tadi kita move on dari titik ini ke masa depan, ya. Dan kehendak Tuhan, agenda Tuhan bagi umatnya, growing in capacity. Jadi tambah besar kemampuan daya tampung kita. Itu kehendak Tuhan, agenda Tuhan bagi umatnya. Ini ibu ini kan terpuruk ya. Diberkati cukup makan aja harusnya dia udah seneng kan? Tapi lihat agendanya Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, ini hati Tuhan. Kalau mau berkati kita, dia nggak mau berkati kita yang sedikit. Karena apa? Dia mau kita kenal dia itu Allah yang besar. Allah yang besar itu artinya apa? Allah yang mampu menerobos. Keadaanku yang paling minus sekalipun seperti ini. Ayub minus. Naomi minus. Tapi mereka semua datang kepada Tuhan. Naomi tidak peduli orang mengatakan dia marah, padahal arti nama Naomi itu adalah pleasant favor of God. Nggak peduli. Yang penting, mungkin orang mengata-ngatai dia dulu dia pergi ke tanah Moab. Nggak peduli. Pokoknya kalau mau diperluas kapasitas, datang kepada Tuhan. Kehendak Tuhan, dia akan memberi jauh lebih daripada yang saudara minta. Nah, Tuhan senang. Karena kita akan datang kepada Tuhan, sumber utama kita. Dan ini harus bisa diukur, Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman semuanya. Datang kepada Tuhan itu bukan tidak bisa diukur, harus bisa diukur. Artinya apa? Kita lebih haus lagi, kita lebih rajin lagi. Kalau di gereja itu ada di tengah minggu, kan sekarang semua pada online ya. Apakah lewat YouTube, apakah lewat Zoom, jangan absen. Saya lihat ya, orang-orang yang nggak ngerti akan hal ini, hanya doa sekali saja, dan kemudian nggak benar-benar menunjukkan kepada Tuhan, aku desperate dan aku cari wajahmu. Ada doa malam ikut ya, harusnya seperti itu. Ya.
Jadi terukur, nggak bisa, bukan berarti kalau kita minta terus kemudian nggak ada ukurannya. Tuhan punya ukuran. Bener nggak hatimu benar-benar datang kepadaku? Harusnya baca firman-Nya lebih rajin lagi. Pagi-pagi bangun nggak langsung cari handphone, lihat updatean Instagram, lihat updatean kejadian akhir-akhir terjadi di kota kita. Enggak. Bukti bahwa dia sedang mau memperluas dimensi ke atasnya, pasti dia cari Tuhan dulu. Pasti dia doa dulu. Ya. Pasti dia suka memuji menyembah. Kalau ada kebaktian malam, doa malam, dia akan datang. Kalau ada komsel, dia datang. Itu buktinya apa? Dia mau growing ke atas. Itu bicara dimensi ke atas. Ya. Kemudian dimensi panjang, perpanjang kemampuan. Ya. Nggak bisa juga doa-doa saja, kemudian nggak mau kerja. Ini juga nggak bisa. Ya. Timpang, nanti cuma jadi luas permukaan. 2 Raja-Raja 4 ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi, buli-buli ini harta yang dianggap tidak berharga oleh penagih hutang, sehingga ini tidak disita. Kalau ini berharga, ini mahal, pasti ini disita. Nah, saudara-saudaraku ini bicara apa? Kita kalau ketika desperate, ada di dalam, tidak di dalam comfort zone lagi, kita merasa kita udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Ya, banyak orang berpikir seperti itu. Di dalam pandemi ini, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi akhirnya mengambil sikap yang salah. Temukan, pasti dalam hidup kita ada sesuatu kecuali. Karena Tuhan, kalau mau memperluas kapasitas kita, nggak seperti menurunkan berkat, langsung dari langit, kemudian jatuh di pekerjaan kita, jatuh di dalam hidup kita. Dia pasti tanya, apa yang kamu punya? Ketika Tuhan mau pakai Musa, dia tanya, apa yang kamu punya, Musa? Ya, waktu itu ada tongkat ya. Selalu dia tanya. Daud juga, apa yang dia punya? Itu. Umban-umbannya. Ali-alinya. Itu yang dia punya. Tuhan tidak pernah tanya yang kita tidak punya. Justru yang Tuhan tanya, yang benar-benar mungkin bagi kita udah nggak mungkin, tapi itu ada di tangan kita. Kecuali. Makanya, saudara-saudaraku, temukan kecualimu hari ini. Kecuali, cuman ini satu-satunya. Yang lain udah nggak ada. Kecil, kelihatannya nggak berarti. Tapi itu bisa Tuhan berkati di tangan Tuhan yang besar waktu kita naik ke atas dimensi tinggi, itu bisa Tuhan berkati menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya juga menemukan kecuali di dalam hidup saya. Dulu saya itu hampir drop out dari ITB karena itu saya merasa saya nggak pintar nulis. Nulis skripsi itu lama. Saya merasa saya nggak pintar nulis. Ya. Kemudian ngomong pun nggak pintar. Ya. Tapi hari ini saya sudah 11, hampir menjalan 12 tahun saya khotbah kemana-mana. Saudara, karena saya menemukan waktu Tuhan mau pakai saya, dia tanya saya, kecualimu itu apa? Saya nggak bisa semua-semuanya. Kalau lagi komsel tuh, kalau ada mau kesaksian, mau sharing, saya langsung bilang pas. Tapi saya punya kecuali. Dan ini adalah kecuali di keluarga kami. Punya kemampuan storytelling. Saudara tahu namanya storytelling? Menceritakan sesuatu itu jadi menarik gitu loh. Bahkan mungkin lebih menarik dari penuturnya. Itu 4 bersaudara kami, anak keluarga orang tua kami. Itu punya kemampuannya luar biasa. Jadi kami bisa mendengarkan cerita yang sama berulang-ulang dengan masih menarik. Jadi kalau kumpul keluarga itu rame gitu. Udah tahu kita arah ceritanya ini mau kemana. Tapi kemampuan si pencerita, storytellernya itu luar biasa. Nah, Tuhan pakai di awal-awal pelayanan, ketika Tuhan mulai panggil saya untuk pelayanan mimbar, Tuhan pakai kecuali ini. Kemampuan untuk storytelling tentunya diceritakan tentang Tuhan, kesaksian tentang hidup saya, kesaksian tentang orang yang berkaitan dengan saya, kesaksian tentang penulis-penulis lagu rohani, dan itu nendang banget saudaraku orang-orang lain di jamaah. Ternyata yang saya pikir tidak ada apa-apa, ini di hadapan Tuhan bisa diberkati luar biasa. Nah, hari-hari ini ada orang diberkati juga dengan apa? Kecuali, oh, nggak pernah sih bisnis masak, tapi tiba-tiba di masa pandemi ini mulai masak. Lihat nggak di Instagram? Banyak orang mulai masak-masak ya, saudara. Banyak mulai muncul yang tadi di pandemi nggak ada, itu jadi ada. Mungkin hanya itu yang dia punya. Tapi ketika itu digarap dengan sepenuh kesungguhan hati, maka akan jadi sesuatu di dalam urapan Tuhan yang besar. Unboxing your potential. Anda dan saya pasti masih punya potensi. Potensi itu apa? Sesuatu yang belum kelihatan, belum dibuka. Sehingga Les Brown itu berkata, tempat paling kaya di atas muka bumi ini bukan di Afrika, di mana banyak tambang-tambang emas, permata, intan. Bukan di Arab, di mana banyak tambang minyak. Tapi di kuburan. Karena di kuburan banyak orang meninggal dengan potensi yang tidak pernah keluar. Jadi Tuhan hari ini di masa-masa pandemi mau
tanya sama kita, potensi apa yang belum kamu keluarkan? 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda dalam Alkitab ya, bisa dipakai dalam banyak hal. Muda itu minor ya, artinya sesuatu yang nggak dipandang. Bisa usia, bisa keadaan, bisa juga umur tua, minor jadinya ya, nggak dipandang lagi untuk bisa melakukan sesuatu. Saya pernah bersaksi berkali-kali dalam pelayanan saya kepada saudara, nggak dipandang saudara. Tapi Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu, dalam bahasa Yunani itu prokope. Ya, di tempat kita masing-masing katakan prokope. Supaya prokopemu itu nyata kepada semua orang. Prokope itu kata benda, kemajuan, progres, profit. Jadi Tuhan mau kemajuan kita nyata. Sewaktu umat ada di dalam pembuangan di Babilonia, Tuhan bilang, hendaklah engkau bertambah, bukan berkurang. Jadi keinginan Tuhan bagi kita itu selalu apa? Growing. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Prokope itu artinya profit, progress, kemajuan. Tapi dia punya kata kerja juga yang namanya prokopto. Kapan itu dikeluarkan? Nah, kata kerja prokope tadi adalah prokopto. Prokopto itu artinya to lengthen out by hammering. Memperpanjang sesuatu. Ingat, dimensi panjang itu diperpanjang. Dengan apa? Seperti tukang besi, pakai hammer, palu, itu besinya dipanasin. Waktu besinya dipanasin, dipukul, memuai nggak saudara? Sudah dipanasin memuai, dipukul lagi, tambah panjang. Keadaan kita kan hari-hari seperti kita dipanasin sesuatu kan. Dalam pekerjaan, dalam apapun rasanya gerah ya, rasanya aduh, tidak berdayaan, ditindas ya. Saudara, itu seperti dipalu, saudara. Tapi justru tambah panjang. Ya, saudara. Justru tambah panjang. Nah, saudara, saya mau kasih lihat nih sesuatu orang yang nggak pernah unboxing potensinya dan muncul pada saat terlambat. Dan biasanya kalau kita dipepet, ya, terjepit, justru kemampuannya keluar. Saya sering kasih ilustrasi begini. Kita merasa nggak pernah bisa lompat tinggi. Gitu. Waduh, waktu dulu ujian di sekolah olahraga, lompatnya cuma rendah. Coba dikejar anjing, saudara. Anjing galak, anjing tetangga ngejar kita. Pepet di ujung itu ada pagar. Lompat, bisa nggak, saudara? Menurut kita seumur hidup kita nggak bisa lompat itu. Bisa jadi bisa loh. Karena apa? Adrenalinnya naik, dipepet, keadaan terjepit, bisa loncat. Makanya saya percaya keadaan terjepit seperti ini Tuhan mau ya. Seperti Yusuf dalam keadaan terjepit, kemampuan manajerialnya bertambah ya di masa kesesakan, di masa kelimpahan, dia belajar manajerial langsung dari Tuhan, dari keadaan, harusnya bisa seperti itu. Nah, ini saya mau cerita tentang, saudara bisa lihat nanti di Instagramnya Ravi Zakarias, yang batuan yang luar biasa. Nah, dia melayani di sebuah penjara. Penjara itu penjara hukuman mati, saudara ya. Barusan meninggal nih Ravi Zakarias ya, seorang batuan di Amerika Serikat. Nah, jadi di dalam penjara hukuman mati, eksekusi hukuman mati itu ada satu ruangan di mana kalau orang mau dieksekusi mati itu akan masuk di ruangan itu. Ruangannya bagus. Coba dikasih lihat. Jadi ada ruang makan, nanti ditanya, mau makan apa? Itu ada penjaganya ya. Nah, mau makan apa? Nanti ada pendeta atau sesuai dengan kepercayaan yang melayani dia. Nggak boleh ditolak permintaannya kalau permintaan terakhir sebelum eksekusi. Nah, saudara lihat, yang diperhatikan mejanya. Itu ada 2 lukisan di dinding. Ya, ada 2 lukisan yang dilukis oleh seseorang yang sedang menunggu eksekusi mati. Kalau lihat dari lukisannya pasti dia udah bertobat karena ini lukisan tentang, dan mungkin dia bertobatnya di sel ya. Yang pertama itu Daniel di gua singa, lihat ya, ada singanya, ada Daniel. Dan kemudian ada pengharapan ke atas, dan kita tahu ceritanya Daniel itu dibebaskan. Dan kemudian yang kedua adalah Elia yang terbang dengan kereta berapi. Jadi ini menandakan pengharapan dia. Dia mungkin kepingin kalau bisa eksekusinya dibatalkan dan dia bisa seperti Daniel lolos dari maut. Tapi seandainya pun tidak, dia harus dieksekusi mati. Dia ingin seperti Elia. Dia bertemu dengan Tuhan. Jadi dia disambut oleh Tuhan. Dia mempunyai kehidupan kekal selama-lamanya. Nah saudara, lukisannya bagus ya. Tapi sayang sekali, dia baru unboxing potensinya ini ketika dia sudah ada di titik terakhir dalam hidupnya. Harusnya mungkin kalau dia dari awal tahu bahwa dia punya kemampuan untuk melukis, saudaraku. Artinya, dia nggak perlu berbuat kejahatan sampai dia harus dipenjara. Dia bisa menghasilkan uang dengan melukis. Ini jadi satu contoh klasik dalam hidup kita. Ya. Coba tanya Tuhan di dalam kita hadirat Tuhan. Pasti Tuhan kasih tuntunan. Apa yang saudara lakukan? Ya, saya juga hari-hari ini, suami saya juga ya, ikut lagi training. Oh kan, zaman internet. Ya. Tetap di rumah, saving cost, saving tenaga, bisa ikut training banyak hal. Saudara, kalau misalnya keadaan
perusahaanmu sekarang menjepit engkau rasanya nggak bisa lagi dipromosikan. Ini waktu yang tepat untuk memperpanjang dimensi panjang, ya. Jangan jadi santai, ya. Ini waktunya untuk belajar lagi, ya. Supaya apa? Ketika sudah selesai pandemi, ini bisa dipakai untuk memperbesar kapasitas. Termasuk saya pun belajar lagi loh sekarang, saudara. Ya. Dulu waktu belum pandemi saya nggak bisa, karena saya terlalu sibuk dan membutuhkan untuk datang di tempat, jadi saya nggak bisa. Ya, saya terkesan dengan pernyataan bahwa beberapa kali saya keluar kota, saya ketemu orang Korea datang ke Indonesia, melayani udah lancar berbahasa Indonesia, melayani orang-orang Indonesia. Dan saya dengar lagi, karena pengaruh K-pop, sekarang gereja-gereja di Korea yang dulu, aduh banyak sekali ratusan ribu orang ya jemaatnya, sekarang hanya tinggal umur 40 tahun ke atas. Kebanyakan anak mudanya itu meninggalkan gereja dan mereka lebih memilih jalur entertainment. Kepengen saya belajar bahasa Korea, apalagi saya penggemar drama Korea loh, saudara. Yang tidak bisa berbahasa Korea. Tidak bisa. Tapi di masa pandemi ini, saudara, saya ikut kedutaan Korea. Ya, belajar lewat online. Satu kelas saya paling tua, nggak peduli saya, saudara. Nanti saya mau pakai, Tuhan, kalau saya udah pintar bahasa Korea, saya udah bisa baca huruf Hangul sekarang. Kalau dikasih dijajarin huruf Hangul, ada produk huruf Hangul, saya udah bisa baca. Saya pengen dipakai ini Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi orang kepada Tuhan. Artinya apa, saudara-saudaraku? Lagu saya Indonesia bagi kemuliaan-Mu dinyanyikan oleh orang Korea, ya, pakai bahasa Korea. Oh Hananim Chunung Nyopuyo Chusoso. Tapi saya nggak bisa bahasa Korea. Nah, saya mau nanti suatu ketika saya bisa bahasa Korea. Jadi artinya apa? Masa pandemi memperpanjang juga nanti dimensi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Termasuk saudara, ya. Jadi ingat ya, jangan santai. Ayo cari tahu. Mungkin lisensi keahlian atau apa saja. Saudara, justru di masa pandemi ini banyak yang dipermudah buat kita ya, saudara-saudara ya, untuk bisa menambah kemampuan. Dimensi terakhir, dimensi lebar. Kalau cuma panjang dan tinggi saja tidak bisa, harus ada dimensi lebar. Lebar, ya, tangannya begini, saudaraku. Tadi tinggi ke sana, panjang ke arah sana, dimensi lebar sini. Jadilah sebuah kapasitas. Perlebarlah kasih. Lebar itu menjangkau kiri dan kanan, mengasihi sesamamu. 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Lihat di sini, Tuhan memberi lebih. Hutangnya bisa dibayar, dia masih bisa hidup dari lebihnya. Tapi hidup dari lebihnya di sini saya mau katakan kepada saudara bahwa hutang itu kan besar, bisa dibayar. Sesudah dibayar yang besar itu masih ada lebihnya lagi. Jadi yang diberikan itu sangat luar biasa. Artinya untuk membuat sangat luar biasa ini butuh bejana yang banyak. Makanya Tuhan katakan jangan terlalu sedikit. Kenapa ini ada hubungannya dengan kasih? Saya percaya walaupun tidak dilukiskan, tapi karena firman Tuhan terkoneksi satu dengan yang lain, pasti janda ini orang yang baik. Ya, di mata tetangganya. Kalau nggak baik, minta bejana banyak lagi. Dikasih nggak, saudara? Nggak dikasih. Hubungannya lagi waktu Tuhan Yesus bilang, pada malam hari kita kedatangan tamu, ilustrasi. Kemudian kita datang ke rumah teman kita ketok. Walaupun tadinya nggak mau buka pintu karena kita butuh roti, dibuka nggak sama sahabat kita? Dibuka. Karena apa? Ada hubungan kasih. Jadi, kasih yang dia tabur selama ini, yang mungkin tanpa pamrih, kan kasih nggak boleh ada pamrih ya, itu dia tuai, saudaraku. Jadi hari-hari ini, untuk memperlebar dimensi lebar kita, harus banyak mengasihi dengan cara apa? Menabur di masa kering. Orang pikir menabur di masa kering itu hanya untuk diri sendiri tambah kaya. No, menabur itu berlaku bagi semua orang, termasuk kita yang kesesakan. Kalau kita menabur di kesesakan, berarti kita menabur tanpa pamrih, bukannya supaya diberkati. Kita kepingin ada banyak orang lain lebih susah dari kita. Kita mau mengasihi mereka. Contohnya 2 Korintus 8 ayat 2. Nanti saya akhiri dengan kesaksian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, jemaat di Makedonia, namun mereka kaya dalam kemurahan. 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Terpuruk, lagi dikurangin gaji kita, salary kita, tidak menjadi alasan untuk tidak memberi. Karena apa? Memberi itu artinya memperlebar dimensi lebar. Jadi panjangnya udah tambah, tingginya tambah, lebarnya tambah, siap kapasitas yang besar. Ya, dicontohkan oleh jemaat Makedonia, menabur di masa kering. Saya perhatikan jemaat-jemaat saya hanya menerima saja, nggak pernah kapasitasnya tambah besar, saudara. Tapi orang yang menabur, saya perhatikan, kapasitasnya tambah besar. Menabur nggak membuat dia tambah miskin. Kenapa? Kapasitasnya tambah besar. Nah, saya akhiri dengan kesaksian seorang yang saya layani, saudara-saudaraku,
itu bisnisnya kena hempas. Karena apa? Berhubungan dengan orang lain ya. Berhubungan dengan orang lain, jasa kecantikan. Masa-masa awal orang begitu takut kan nggak ada yang berani datang ya. Estetika, nggak ada yang berani datang. Lama-lama dia harus bayar karyawan, bayar kontrak, tempat, salonnya. Waduh, saudara tergerus, sampai akhirnya makin habis, makin habis, makin habis. Tapi satu yang saya lihat, orang ini punya pengharapan kepada Tuhan. Ya, dia tambah kepada Tuhan dan dia mengerti Tuhan mau dia mengasihi. Ada seorang sahabat yang masuk Wisma Atlet, saudaranya saja belum memberkati loh saudara. Saudaranya belum memberkati. Stop screen sharingnya tolong di stop saja supaya saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara semua. Nah saudara-saudara, orang lain yang keluarganya aja belum memberi, dia udah kirim spray untuk ganti, dia kirim apalagi saudara, dia kirim handuk, dia kirim apalagi pot ya, electric pot itu ya buat bisa masak yang anget-anget, dia kirim, kamu kurang apa lagi, kurang apa dia berkati, uang tambah makin tipis, jadi dia bukan hanya ke atas, ya panjangnya belum nih saudara. Nah kemudian apalagi saudara, dia lihat uang makin tipis, tapi ada banyak orang lebih susah dari saya. Ini bisnis nggak jalan loh saudara. Kemudian dia berkati orang-orang, dia sama keluarga, dia masak sesuatu, dia berikan kepada orang-orang pinggir jalan. Rutin dia lakukan. Nah, saudara, kemudian dia temukan kecualinya. Kan nggak bisa bisnis. Nggak bisa buka usaha. Siapa yang mau datang? Takut COVID kan semuanya. Dia ingat, papanya dulu pernah punya usaha roti. Dulu dia waktu kecil suka bantu orang tuanya. Dia ingat cara bikin roti. Dia mulai bikin roti buat keluarganya. Kayak iseng-iseng gitu loh, saudara. Tapi dia tidak tahu ini kecuali. Kecuali. Nggak bisa buka salon, nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali. Saudara, apa yang terjadi? Dia kan punya bisnis online sebenarnya untuk ngajar. Orang batalin semua, karena yang mau belajar kan mau buka salon. Salon mana yang mau ada buka? Jadi semua batal. Bisnis online-nya pun untuk ngajar batal semua. Mulai dia masak buat keluarganya, kasihnya kepada keluarganya. Enak loh saudara. Dia kasih ke tetangganya. Kalau kasih ke tetangganya, dia tulus. Bukan mau supaya, karena dia nggak berpikir buat dibeli. Saudara, apa yang terjadi? Semua bilang enak. Repeat order, repeat order, repeat order. Tambah lama, tambah banyak. Tambah lama, tambah banyak. Saudara tahu nggak saudara? Kapasitasnya tambah besar. Kemarin tuh waktu lebaran dia bilang, aku untungnya gede banget saking nggak sanggup lagi untuk mengolah itu sampai dia harus beli. Dia pamer sama saya saudara. Dia beli itu udah kualitas pabrik loh saudara. Yang sekali masuk itu bisa langsung banyak ratusan roti-roti bisa dibuat. Saudara, ini kan pandemi kan waktu PSBB dilonggarin bisnisnya mulai jalan lagi. Jadi dua sekarang bisnisnya. Bisnis yang jasa estetika ditambah satu lagi bisnis yang roti merambah lagi kemana-mana. Satu yang saya lihat, jangan pernah anggap remeh. Ketika engkau doa minta kapasitasmu diperluas, itu Tuhan berkenan. Tapi hal pertama naik dulu ke atas. Amin. Kasihi orang lain di sekeliling kita tambah lebar, tambah besar. Ingat lagi, jangan malas. Perluas kapasitas panjang. Cari tahu aku harus belajar apa. Saya juga pernah belajar untuk perfect pitch. Saya latihan, saudara. Do, yang persis nada do, benar-benar do. Latihan supaya apa? Nanti waktu aku pelayanan Tuhan, tambah lagi lebih banyak orang diberkati. Aku bisa kasih tahu sama orang, engkau masih bisa di-upgrade. Jadi artinya ini memberi pengharapan buat kita semua. Amin. Kapasitas kita masih diperluas dan itu bisa diperluas dan itu berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kau berikan banyak contoh di Alkitab. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan memperbesar kapasitas kami supaya kami bisa lebih lagi jadi berkat, supaya orang terinspirasi bahwa hanya Tuhanlah sumber jawaban kami, sumber jawaban mereka juga. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan ke Pak Riki.